Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ringklandia akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Yang pertama itu definisi laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca, laporan rugi laba, dan laporan sumber dana penggunaan dana. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Setiap pengguna yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda. Untuk pasar pemberian kredit akan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor. Bagi perusahaan, laporan keuangan khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, merencanakan, yang kedua mencari, yang ketiga menggunakan dana perusahaan, yang keempat memaksimalkan nilai perusahaan. B. Tujuan laporan keuangan. Tujuannya adalah yang pertama itu memberikan informasi tentang jenis, jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasifa, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Ya, fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh satu etnis bisnis. Yang kedua, untuk dijadikan bahan referensi mengenai evaluasi pihak manajemen suatu perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil pada periode berikutnya. Yang ketiga, sebagai sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan. Yang keempat, untuk membantu proses analisis usaha sehingga dengan begitu dapat mengukur perkembangan suatu entitas bisnis. C. Penggunaan laporan laba rugi. Yang pertama itu pengguna internal, yakni dapat digunakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk menganalisa usaha mereka secara keseluruhan, serta dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan penting. Yang kedua, pengguna eksternal, yakni digunakan oleh pengguna eksternal seperti investor dan kreditur, serta pihak-pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki sumber informasi perusahaan. Arti penting dan kegunaan analisis break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapat laba ataupun tidak mendapatkan kerugian, atau jumlah hasil sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Manfaat analisis break-even point menurut Kashmir. Manfaat yang diperoleh yaitu mendesain suatu produk. Yang kedua, menentukan harga jual persatuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau memaksimalkan jumlah produksi. Yang keempat, menentukan perencanaan laba yang diinginkan. Hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemulihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat kepada berbagai
laba yang akan datang perilaku biaya. Yang pertama itu biaya variabel. Biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume atau kegiatan produksi penjualan perusahaan. Yang kedua, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produk. Selanjutnya, analisis break-even point. Pengertian break-even point adalah teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, laba, dan volume penjualan. Dalam perencanaan keuntungan, analisis BEP merupakan profit planning approach yang mendasarkan pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan. Masalah BEP akan muncul apabila suatu perusahaan selain memiliki biaya tetap juga memiliki biaya variabel. Biaya variabel secara totalitas besarnya akan berubah-ubah dengan perubahan volume produksi, sedangkan besarannya biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan meskipun ada perubahan volume produksi. Selanjutnya, asumsi pasar. Analisis BEP. Seluruh jenis biaya dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan penjualan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi atau menjual satu jenis barang. Apabila memproduksi lebih dari satu jenis. Terakhir, kebijakan kesediaan barang tetap atau konstan. Tidak ada persediaan sama sekali, baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Selanjutnya, titik penutupan usaha atau shutdown point. Shutdown point adalah suatu titik pada break-even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan operasinya ada kemungkinan mengalami keuntungan dan kerugian. Ketika perusahaan mengalami kerugian jangka pendek, hal ini akan menyudutkan perusahaan dalam industri. Selanjutnya, kembali lagi dengan pengertian rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah salah satu alat yang penting, populer, dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibat kepentingannya seringkali berlebihan. Sebuah rasio menyatakan suatu hubungan matematis antara dua kuantitas. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Yang B, kegunaan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerja dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dapat mempelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan secara waktu tersebut. Yang C, rasio keuangan utama. Yang pertama itu rasio likuiditas. Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi. Yang kedua, rasio pasar. Merupakan suatu sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai ada yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa yang akan mendatang. Yang
ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Dan yang keempat, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas atau probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Yang kelima, rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain, serta keseimbangan aktiva tetap dengan modal yang ada. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kondisi kesehatan bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanda didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, suatu bisnis tidak dapat berkembang maksimal. Suatu bisnis dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki beberapa indikator sebagai berikut: memiliki profitabilitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi, dan solvabilitas yang tinggi. Untuk mengetahui ketiga indikator tersebut, pembisnis menggunakan rasio keuangan yang dihitung berdasarkan komponen pada laporan keuangan. Selanjutnya, pengertian piutang. Dalam pengertian luas, istilah di piutang dapat dipakai bagi semua pihak atas uang, barang, dan jasa. Namun demikian, untuk tujuan akuntansi, istilah ini pada umumnya ditetapkan dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu untuk menjelaskan hak-hak yang diharapkan dapat dipenuhi dengan pengertian khas. Jenis-jenis piutang. Yang pertama itu piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan. Dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal. Yang kedua, piutang yang diterima. Piutang yang akan diterima merupakan kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan akan tetapi belum atau tidak saatnya untuk diterima. Piutang ini timbul pada suatu akhir periode di mana sebenarnya tagihan tersebut akan diterima pada periode yang akan datang. Selanjutnya, kebijakan piutang. Yang pertama, piutang atas penjualan barang atau jasa diakui pada surat perusahaan telah memindahkan risiko sepenuhnya. Yang kedua, setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau kesepakatan. Yang ketiga, periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Yang keempat, invoice atau barang dan jasa dibuat berdasarkan formulir berata secara serah terima yang telah direkap berdasarkan invoice. 5. Perusahaan menentukan credit policy, yaitu memberikan kredit untuk jasa, barang, dan jasa. Syarat kredit sesuai kontrak atau perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah tagihan dengan kelonggaran 30 hari. Selanjutnya, motif pemegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Pada pendekatan klasik diasumsikan bahwa tujuan setiap barang pemegang uang adalah sebagai alat tukar. Keynes menekankan komponen permintaan yang ditentukan oleh tingkat transaksi setiap orang. Yang kedua, motif berjaga-jaga yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa mendatang. Keynes percaya bahwa
jumlah yang dijadikan alat untuk berjaga-jaga ditentukan oleh banyaknya transaksi yang diekspektasikan di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulatif. Keynes juga berpendapat bahwa yang merupakan alat ukur kekayaan, sehingga salah satu alasan seseorang pemegang uang adalah untuk alasan spekulatif. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Arti spekulasi pada motif ini adalah spekulasi dalam pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bangsa. Selanjutnya, motif pemegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Pada pendekatan klasik diasumsikan bahwa tujuan setiap barang pemegang uang adalah sebagai alat tukar. Keynes menekankan komponen permintaan yang ditentukan oleh tingkat transaksi setiap orang. Yang kedua, motif berjaga-jaga yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian akan kebutuhan di masa mendatang. Keynes percaya bahwa jumlah yang dijadikan alat untuk berjaga-jaga ditentukan oleh banyaknya transaksi yang diekspektasikan di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulatif. Keynes juga berpendapat bahwa yang merupakan alat ukur kekayaan, sehingga salah satu alasan seseorang pemegang uang adalah untuk alasan spekulatif. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan atau berinvestasi. Arti spekulasi pada motif ini adalah spekulasi dalam pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bangsa. Selanjutnya, pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih namun terpana mengenal kas dan juga perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Bagi sebuah perusahaan akan dapat mengetahui kapan perusahaan dalam posisi defisit kas atau surplus kas. Karena operasi perusahaan, semua itu dapat diketahui jika perusahaan sudah menyusun anggaran kas. Yang A, pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Yang B, arti penting manajemen modal kerja. Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya, jadi karena pentingnya modal kerja supaya diperlukan pengelolaan modal kerja dengan baik agar modal kerja cukup untuk digunakan dalam kebutuhan investasi aktiva lancar. Dan yang C, konsep modal kerja. Yang pertama itu konsep kuantitatif, menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan atas keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dan yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Dan selanjutnya, pengertian manajemen kas. Pada tingkat yang dominan, likuiditas perusahaan ditentukan oleh kemampuan manajer keuangan mengelola arus kas dewasa ini. Makin banyak pihak yang merasakan makin pentingnya manajemen kas. Manajemen kas adalah pengakuan atas sumber daya kas suatu organisasi, mana manajemen kas merupakan suatu kemampuan kegiatan perkiraan, perencanaan,
pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat berinvestasi dengan lancar. 1. Pengendalian untuk penerimaan kas. Yang pertama, semua penerimaan kas harus segera dicatat. Yang kedua, hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetorkan ke bank. Yang ketiga, adanya penilaian fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin kas register. Yang kedua, pengendalian untuk mengeluarkan kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek keluaran pengeluaran yang jumlahnya kecil yang tidak efisien. Yang B, cek harus tanda tangani minimal 2 orang pejabat. Yang C, cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsip dengan rapi. Yang D, hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Dan selanjutnya leasing. Leasing adalah alternatif pendapatan jangka pendek yang harus dimanfaatkan perusahaan yang lain memiliki kendaraan atau peralatan. Kredit tanpa anggunan. Kredit tanpa anggunan umumnya diberikan lembaga keuangan bukan bank yang tidak mewajibkan adanya jumlah terhadap kreditnya. Selanjutnya, pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti untuk digunakan dalam proses produksi. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku merupakan persediaan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang kedua, persediaan bagian produk merupakan persediaan barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan yang secara langsung diasembling dengan parts lainnya tanpa melalui proses produksi. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu merupakan persediaan barang-barang yang diperjualkan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi tetapi tidak merupakan bagian. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi merupakan barang-barang yang belum berupa barang jadi akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor pengeceran atau langsung dijual ke pelanggan. Selanjutnya, pengertian analisis kebutuhan model kerja. Model kerja memiliki arti yang tepat bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen model kerja juga memiliki tujuan tertentu. Di samping itu, manajemen model kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh karena itu setiap perusahaan berusaha memiliki kebutuhan model kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Sumber model kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh penjualan. Yang ketujuh, hibah. Dan yang terakhir, sumber lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.